Halo, selamat malam sobat-sobat lem dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Majulan Sukadi dalam proyek Energi Suara. Ya, nantinya suara ini akan disebarluaskan di akun YouTube Wow TV, kanal tempat berbagi cerita positif, inspirasi baik yang berkaitan hidup yang kiranya layak untuk diceritakan. Teman-teman, pada sore hari ini waktu menunjukkan maghrib yang sudah lewat hampir 30 menit. Saya ingin berbagi cerita berkaitan waktu. Inspirasi yang datang pada saya sore hari ini. Entah kenapa waktu seperti mengingatkan kita akan sesuatu yang penting yang harus kita kerjakan. Teman-teman, sebelum kita memulai cerita ini, saya ingin mengambil satu quote atau satu perumpamaan yang saya temukan di buku yang sangat baik. Quote yang akan saya bagikan ke teman-teman yaitu seperti ini. Bunga bisa bermekaran, namun seorang manusia tidak akan pernah bisa menjadi muda lagi. Teman-teman, ketika saya membaca puisi ini, saya teringat di usia kehidupan saya bisa katakan dengan jujur, saya sudah memasuki masa pertengahan kehidupan. Titik awal kehidupan sudah bisa saya lihat. Sampai hari ini, saya menyadari bagaimana perjalanan hidup saya berlangsung. Ibaratkan titik tengah, saya tidak tahu dan bagaimana titik selanjutnya sebelum sampai titik akhir itu saya akan hadapi. Kenapa? Dengan alasan inilah saya ingin berbagi cerita. Saya ingin mungkin teman-teman punya cerita yang jauh lebih menarik atau cerita yang bisa lebih menginspirasi berkaitan cerita saya. Tetapi saya ingin membagi cerita berkaitan waktu ini dengan judul Semua Manusia Memiliki Modal Waktu yang Sama. Teman-teman, kita memiliki modal waktu yang sama. Tidak ada seorang pun di dunia yang diberikan lebih berkaitan waktu. Semuanya kita memiliki waktu 24 jam. Semuanya kita memiliki modal waktu 24 jam. Dan ketika kita melihat bagaimana aneka ragam kehidupan ini terjadi, memang ini berkaitan bagaimana kita menggunakan waktu. Saya tidak ingin mencari titik benar atau salah, titik baik atau tidak. Tetapi saya ingin bercerita bagaimana kita memiliki hal yang sama tentang bagaimana kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Memang boleh diakui setiap manusia memiliki titik awal yang berbeda, yaitu titik awal perjalanan. Ada manusia yang memiliki modal perjalanan cukup banyak. Dalam agama Buddha ini mudah sekali dijelaskan karena memang kita memiliki karma kehidupan kita masing-masing. Tetapi teman-teman, selain modal waktu yang kita bawa, modal lain itu tidak ingin saya bahas pada hari ini, tetapi modal waktu yang ingin saya kupas atau ingin kita mari berbagi cerita berkaitan waktu. Kita memiliki waktu yang sama, modal yang sama, yaitu 24 jam. Teman-teman, ketika saya duduk sore hari ini, saya bukan sedang mengalami tepatnya, tetapi saya sedang memutuskan untuk melakukan hal yang baru. Di sini saya membaca sebuah artikel berkaitan 3 kolom waktu yang dimiliki manusia. Bagaimana waktu itu bisa terlewat, bagaimana waktu 24 jam itu dilewati. Memang kita melaksanakan ini, memang kita melewati ini semua. Yang diperlukan adalah ketika memang saya sebagai seorang yang dewasa adalah bagaimana kita menyadari, kita memiliki kesadaran berkaitan apa yang kita lakukan. Pertama, dalam cerita yang saya bagikan berkaitan waktu, pertama, kita memiliki waktu yang telah lewat. Yang kedua, kita memiliki waktu yang di saat ini. Yang ketiga, kita memiliki waktu di masa depan. Nah, teman-teman, berkaitan 3 kolom waktu yang diklasifikasikan ini, saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman berkaitan masa waktu yang telah lewat lampau.
Jika boleh dikatakan jujur, saya menggunakan waktu di masa lampau jika berkaitan pendidikan, saya menggunakannya dengan cukup baik. Saya akan berkata, saya akan bercerita dengan jujur kepada teman-teman. Waktu yang digunakan selama kecil sampai hari ini, saya habiskan di dunia pendidikan cukup dengan baik. Saya mengikuti nasihat apa yang harus dikerjakan, nasihat yang diberikan oleh saudara, kakak, dan orang tua berkaitan bagaimana untuk menjadi siswa yang baik. Sepertinya saya sudah lakukan. Saya menghabiskan waktu pendidikan saya dengan baik. Lalu setelah waktu pendidikan itu dihabiskan dengan cukup baik, saya memasuki dunia pekerjaan juga sudah cukup lumayan baik. Tapi teman-teman, jika bertanya tentang hasil atau sejenisnya, jika dibandingkan dengan orang-orang lain, memang titik bandingnya apa dulu? Karena jika kita mau bersyukur, ya kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Tetapi jika kita mau mencoba untuk berpikir lebih, memang banyak hal orang lain atau di luar sana yang memiliki lebih dibandingkan kita. Itu berkaitan waktu di masa lampau. Yang kedua, saya ingin berbagi cerita berkaitan waktu yang sedang terjadi hari ini. Ketika sore hari ini saya duduk, saya sedang dalam pikiran saya sedang mengambil sebuah keputusan yang sebenarnya cukup ini memiliki impact yang sangat besar. Apakah dengan hal-hal positif saya maju berkembang dengan sangat baik, atau ketika hal negatif terjadi saya terjatuh dan hal yang paling mengerikan terjadi? Memang kita tidak bisa memikirkan atau mengimajinasikan hal buruk, tetapi semoga tidak terjadi karena rasanya sangat buruk gitu. Oke. Saya mengambil keputusan yang cukup urgent. Kehidupan saya semuanya baik, pekerjaan, kesehatan semuanya baik, tetapi karena sebuah tujuan lain, saya memutuskan untuk mengurangi banyak hal yang saya kerjakan untuk melengkapi bagian lain yang rasanya kosong. Inilah waktu yang sedang terjadi yang ingin saya gunakan. Jangan bertanya atau saya tidak akan menceritakan apa yang sedang lengkapi. Tetapi jika teman-teman terdekat saya mungkin tahu masalah apa yang sedang saya lakukan. Tapi kita bercerita berkaitan waktu. Yang ketiga, berkaitan waktu yang akan terjadi atau planning atau rencana kita ke depan. Setiap dari kita memiliki rencana untuk hidup kita masing-masing. Saya yakin rencana yang kita miliki semuanya adalah rencana yang positif, rencana yang bawa kebaikan, rencana yang menuju ke kehidupan yang lebih baik. Dan satu doa saya, semoga teman-teman mencapai atau memperoleh apa yang teman-teman inginkan. Begitupun pula saya. Ini seperti doa yang didoakan Sujata kepada Siddhartha. Semoga mereka memperoleh harapannya masing-masing. Harapan yang memang berbeda sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan atau mereka perlukan. Berkaitan dengan waktu, saya ingin menutupnya dengan satu quote seperti ini teman-teman. Quote-nya itu seperti ini. Kerugian materi dapat digantikan dengan industri. Kerugian pengetahuan dapat digantikan dengan belajar. Kehilangan kesehatan dengan kendali diri sendiri atau obat-obatan. Namun waktu yang terlewati akan hilang selamanya. Di sini tertulis Samuel Smile. Dahulu saya pernah baca satu cerita kembali, yaitu apa yang paling jauh dari kita. Yang paling jauh dari kita adalah waktu yang terlewati. Karena dia tidak akan pernah kembali. Seperti waktu muda kita yang tidak akan pernah datang. Bunga bisa bermekaran kembali, namun usia muda seseorang tidak pernah bisa kembali lagi. Kita hanya memiliki kesempatan sekali lewat dalam kehidupan ini. Sebagai penutup, saya doakan semoga teman-teman menggunakan waktu yang kita miliki dengan baik dan bijak dan memanfaatkannya dengan hal-hal yang positif.
semoga kita berkembang dalam kebaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam.